depan kamar kan di ada pagar gitu Pak. Sama kayak gini. Mama. Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, saya Slamet Wahyudi. Dan ada saya Salsa. Ya, kami berdua akan menjadi host di podcast pertama program studi Digital Business and Marketing Politeknik Ubaya. Nah, kita sudah kehadiran tamu nih, Sal. Ada 3 orang berbaju putih-putih. Kembaran ya, Pak. Kompak. Nanti kita akan tanya lebih jauh, lebih dalam lagi, lebih intens lagi. Siapa sih mereka bertiga ini gitu. Oke, udah siap? Yang pertama nih, Mbak yang satu ini. Boleh perkenalan dulu nggak? Dari mana, terus kuliah di mana, terus sekolahnya dulu di mana juga? Silakan. Oke, namaku Wafanin Zahra, biasanya panggilannya Fanin. Asal Surabaya, kuliah di Politeknik Ubaya, prodi Digital Business and Marketing semester 3. Dulu sekolahnya di MBI Amanatul Ummah. Apa itu? MBI kayak basket ya, Pak? MBI. Iya. Ini MBI MBI itu ke apa? Boleh diterangin nggak? MBI. Ya? MBI. Jadi MBI itu kepanjangan dari Madrasah Aliyah Bertaraf Internasional. Wah, berat. Ada internasionalnya. Kenapa internasional gini, by the way? Jadi ada standarisasinya itu. Jadi di sekolahnya base-nya harus ya internasional gitu. Jadi bahasanya 2 bahasa. 3 tapi itu khusus hari Minggu. Jadi kita pakai bahasa Indonesia cuma di hari Minggu. Selebihnya kita bahasa Inggris dan bahasa Arab gitu, Pak. Berarti lancar ya ini bahasa Inggrisnya, Pak. Oke, we can try. Tapi itulah nanti ya kita tanya-tanya dulu yang di sebelahnya. Makasih ya Fanin ya. Selanjutnya nih yang udah cakep pakai kopiah. Silakan. Halo Pak. Iya. Perkenalkan, namaku Akmaluddin. Saya asalnya Surabaya. Saya kuliah di Politeknik Ubaya. Dan asal SMA saya dulu itu di SMA Progresif Bumi Solawat, Sidoarjo. Tadi internasional, Sal. Progresif, Pak. Kamu mau tahu nggak sih progresif itu Iya, apa? Pak. Saya penasaran sih, soalnya kayak jarang denger ya, Jarang Pak. ya. Progresif itu apa sih kira-kira? Progresif itu kayak sekolah internasional boarding school gitu Pak. Oke. Sama-sama internasionalnya. Sama-sama Iya. internasionalnya. Dan ya kayak Berat-berat kan apa ya, SMA-nya nggak mau ketinggalan gitu Pak. Jadi ada program-program yang emang arahnya Oh ya. ke luar negeri gitu. Ya ada Pak. Oke. Baik. Makasih Akmaluddin. Oke. Panggilannya Akmal kan? Akmal Pak. Oke, bukan Udin ya. Kalau SD saya dulu dipanggil Udin. Gitu. Iya. Lebih cocok Soalnya Udin ya, Pak, sebenarnya. soalnya SD dulu satu kelas itu ada 2 Akmal Pak. Oh gitu. Satunya Makanya Akmal satu. Sajid, satunya Akmaluddin. Oke, jadi dipanggil Udin. Udin. Oke, Din, makasih ya Udin. Iya, sama-sama Pak. Selanjutnya nih yang udah manis nih senyumnya. Silakan nih siapa dari mana? Halo, perkenalkan nama saya Emir Syarif Tito Kusdianto, biasa dipanggil Emir. Saya sekarang kuliah di Politeknik Ubaya, jurusan Manajemen Pemasaran. Saya lulusan SMA swasta Budi Utomo Perak Jombang. Iya. Jadi itu SMA swasta, cuman dimiliki oleh pondok gitu Pak. Pesantren. Kayak pesantren juga. Berarti 3-3-nya ini Sal dari pesantren semua ya? Iya. Iya Pak. Oke, Iya, makanya pesantren. kalian wajahnya ini ya kembaran Iya, ya. Pak, kembaran. Kayak wajah-wajah pondok banget ya. Wajah-wajah pondok banget. Tapi kita ini gak teduh janjian gitu loh, ya, teduh. Tanpa payung udah teduh. Aduh, berat-berat. Waduh. Nah, ini saya penasaran nih, Pak. Ya. Sebenarnya alasan masuk pondok apa sih? Soalnya kan kadang keluarga saya tuh banyak yang mondok karena udah keturunan. Jadi enggak karena inginnya sendiri gitu loh. Pengennya cuman karena keturunan akhirnya mondok. Kalau mungkin dari Kak Emir dulu ya. Cie, kamu Emir ya. Silakan. Kalau saya sih dari jujur keturunan Pak.
Jadi kakak saya cowok itu pondoknya sama, cuman beda 2 tahun. Jadi saya masuk kelas 1, kakak saya udah kelas 3 gitu Pak. Oke. Jadi emang ini Turun temurun ya, Pak. hipotesis Iya. kamu benar. Iya. Jadi kalau di atas-atasnya ada yang mondok, Iya. nanti Soalnya juga kan mondok juga. kebanyakan gitu, Pak. Kebanyakan gitu ya. Iya. Oh, kamu tahu? Saya juga keturunan, Pak. Cuman Keturunan. saya memilih untuk tidak. Memilih untuk Iya, tidak. takut dikeluarin, Pak. Lanjut, Seth. Udah berapa lama mondok? Total saya 3 tahun. 3 Jadi itu modelnya mondok sambil sekolah juga. Oh, jadi- paginya sekolah, Benar. sorenya mondok. Sore subuh ngaji, paginya sekolah sampai siang, terus sore ngaji, malamnya ngaji lagi. Rajin banget ya, Pak, Banyak dari ngajinya. Iya, banyak Seth. ngajinya. Masya Pak. Allah, subhanallah, tabarakallah. Iya Pak. Mungkin bisa kita tes ya mungkin nanti ya, Iya Pak. boleh Wah. lah, nanti ya, nanti akan ada kuis nanti ya. Lanjut Kak Akmal? Kalau saya ya asli keturunan juga soalnya kan dari bawah itu saudara-saudara banyak yang mondok juga. Jadi saya waktu lulus SD itu saya yang minta mondok sendiri ke orang tua. Wah, Udah dapet kesadaran, hidayah ya, iya. hidayahnya dari kecil. Iya, Pak. Kenapa kok nggak dari TK ya, Kak? Oh enggak. Waduh. Soalnya ya jujur sih pertama dulu waktu masih kelas 5 itu mondok itu kayak masih ragu gitu kan. Soalnya lihat saudara saya itu kayak mau berangkat mondok itu nangis ngamuk-ngamuk di kamar gitu. Sampai banting-banting dan akhirnya udah berapa tahun waktu pulang tuh ya kayak senyum-senyum. Akhirnya saya kelas 6 itu mau lulus itu ya kayak Pengen. jiwa pengen mondoknya itu kembali lagi gitu. Wah, keren. Keren. Gak semua orang loh bisa mau ya dengan sendirinya ya. Betul. Kayaknya yang cantik sekarang. Yang paling cantik sendiri nih, Kak Fanin. Kalau saya jujur ini nggak keturunan dan saya adalah pengawal pertama yang ada di keluarga saya mondok Keren. gitu. Kenapa bisa mondok? Jujur sebenarnya dulu disuruh kayak ayah tiba-tiba pengen Kak masuk pondok ya. Sebenarnya juga ayah yang nggak maksa, tapi kayaknya memang dapat hidayah dari yang di atas gitu. Tiba-tiba kayak oke nggak apa-apa gitu mondok aja. Akhirnya jadi yang pertama mondok di keluarga sampai adik-adik juga dipondokin juga gitu. Oke, mungkin yang nonton ini belum tahu hidayah itu apa sih gitu. Apakah itu tante atau om hidayah atau tante hidayah? Hidayah itu petunjuk ya, petunjuk atau sesuatu kayak yang mengilhami gitu ya, sehingga seseorang tuh mau. Gitu. Tadi kalau Emir 3 tahun, 3 tahun. Akmal berapa tahun? Saya 6 tahun Pak. 6 Dari tahun. SMP Double. sampai SMA. Kira-kira sebelahnya berapa nih, Pak? 9 kan? Kelipatan 3. Nah kalau saya 3 tahun karena dapat hidayahnya pas kelas 3 SMP gitu. Oke. Paling Udah lama cukup lama. Iya, Iya, paling Kak lama Akmal Akmal, paling paling lama. 6 tahun. 6 tahun ya Mal ya. Iya Pak. Panjang itu waktu yang lama. Oke, sekarang perbedaannya apa sih kalau kalian kan sekarang ada di Poltek Ubaya ya. Jadi sebuah kampus swasta di mana kalian ketemu dengan banyak orang dengan berlatar belakang yang beda-beda. Perbedaan utama, terus yang menurut kalian kesannya gimana gitu. Mungkin Fanin dulu deh. Kalau saya sih ini sih sudah nyaman sama teman-teman yang satu kelas cewek semua. Tiba-tiba masuk, apalagi kelas saya nih banyak banget cowoknya. Terus saya agak banyak temen cowok, bisa nggak ya temenan gitu. Karena juga meskipun saya dulu sebelum mondok itu juga temenan satu kelas ada cowoknya, tapi banyak ceweknya juga dan saya lebih temenannya sama cewek. Pas dapet yang kelas banyak cowoknya juga kaget gitu kayak aduh gimana ya bisa temenan atau enggak gitu. Terus juga berbagai ras dan etnis juga kan, agamanya juga gitu. Kalau dulu kan enak satu agama, ibadah bareng, kamu kemana-mana masih ya anggapannya kayak satu visi karena sama gitu. Kalau sekarang tuh sama tapi harus ada yang dibuat toleransi gitu. Jadi bagus dong, ada belajar toleransinya Iya. juga ya. Yang jadi bingung tuh kalau misalnya mau salam. Oh.
Malah bingung salam ya. Pegang kepala dulu. Bingung enggak Pak, pegangan tangga. Gemeter. Oleh. Akhirnya gimana? Pakai salam yang mana? Kalau dulu tuh bingung karena ada dosen yang beda agama kan. Biasanya dulu kebiasaan Assalamualaikum Pak, Assalamualaikum Bu. Kalau sekarang jadinya selamat siang Pak, selamat siang Bu, atau selamat pagi gitu. Jadi lebih di in general kan bahasanya, salamnya gitu Pak. Kalau dari saya. Jadi belajar sesuatu yang baru lagi ya Pak. Iya benar. Baik, thank you ya Panin. Kalau Akmal, ini paling lama nih, harusnya 6 tahun. sangat merasakan bedanya. Kayaknya ini lebih susah sih Pak salamnya. Gitu ya? Iya. Iya, coba sih Mal ceritakan kira-kira dulu kayak gimana, terus menurut kamu yang sekarang gimana? Ya menurut saya ya bedanya beda jauh banget Pak. Karena kan ya saya mondonya lama Pak ya 6 tahun. Ya satu kelas itu ya cowok semua kan Pak. Jadi kelas cewek itu dipisah. Tapi gedungnya tuh ada depan. Kalau SMP itu kan gedungnya lurus gitu Pak. Jadi ada sela di tengah-tengah gitu. Terus kalau misalnya ya sama Pak kayak ini. Waktu udah keluar dari pondok itu rasanya beda banget gitu. Kayak biasanya main sama teman-teman kok pada hilang gitu. Udah jauh-jauh semua Pak. Terus pas masuk kuliah saya itu coba ya saya juga lihat ya. Wah, temennya ternyata beda-beda agama juga ya di sini. Saya kira itu di Politeknik Ubaya itu ya banyak Islamnya, Pak. Ternyata ya ada juga yang non-mus lah. Jadi waktu masuk kelas itu ya saya sempat bingung mau salam tapi dosennya non-mus gitu, Pak. Yang biasanya waktu masih SMA gitu saya kalau masuk kelas salam itu kan saya manggilnya Ustadz. Assalamualaikum Zal kayak gitu Pak. Yang sekarang gitu kayak ya pertama awal dulu bingung Pak mau salam ya nggak enak. Akhirnya selamat pagi. Tapi berjalannya waktu bisa dong menyesuaikan diri dan menurut kamu menyenangkan kan di sini? Ya awalnya ya kayak yes mungkin ada adaptasi Pak ya. Adaptasi. Lama-lama juga bisa nyaman. Ya, thank you ya, Ya. Akmal. Dan saya juga kaget sih Pak. Kagetnya apa tuh? Ya ternyata satu kelas itu campur sama cewek. Oh gini Oh, gitu. rasanya. Kebiasaan sama cowok-cowok Pak. Kebiasaan sama Soalnya saya temennya. mulai pisah kelas cowok dan cewek sendiri tuh Pak. Mulai dari kelas 4 SD. Oh gitu? Ya jadi kelas 1 dari dan kelas 3 SD itu masih campur. Kelas 4-nya di pesantren? Oh bukan. Di SD Al-Hikmah. Surabaya. Oh, swasta Oke, Pak juga swasta. Islam. Iya. Jadi mulai kelas 4 udah Iya kelas 4 udah beda. mulai pisah. Oke. Gedungnya juga udah pisah. Bukan muhrim Iya Pak. istilahnya. Saya curiga pas awal masuk diem-dieman Pak sama yang cewek-cewek. Gitu Kayak- ya? Iya ya. Iya. Iya kan. Diem tapi memperhatikan. Aduh, Yang lama mana nggak nih, lihat. yang mana? Jadi yang namanya anak lulusan pondok kalau lihat cewek itu kayak Kayak gitu. Oh. kan Oke. soalnya kan ya tatapannya di Belum pondok kan pernah. sama laki-laki Pak. Oke Akmal, menarik nih. Jadi kalau Mas Emir, Kalau yang paling kerasa sih pertemanan sih Pak. pertemanan. Jujur pas SMA itu mungkin kalau orang luar pondok mungkin ngelihatnya kayak emang seru ya hidup gak pernah ngobrol sama cewek gitu kayak full cowok semua. Tapi jujur tuh seru banget Pak. Serunya Karena- gimana tuh? Apa ya? Mungkin bercandanya itu bercandaan yang bener-bener buat cowok doang gitu Pak. Ya mungkin cewek gak bisa denger gitu Pak. Sefrekuensi Pak. Sefrekuensi, Iya. satu bahasan gitu Pak. Iya. Terus Satu gelombang. terus kayak banyak keonaran bareng, jahil-jahil bareng seru-seruan gitu, gitu Pak. ya. Iya. Kalau di sini? Kalau di sini mungkin agak jaim sih Pak karena ada ceweknya. Terus adaptasi bonding sama kelas ada cewek itu agak Butuh waktu. butuh waktu sih Pak. Apalagi kamu masih semester 1. Semester gitu 1, maba. Belajar sama kakak-kakak nih. Wah boleh sih Pak. Cara ngomong sama cewek ya. Oh, Kalau saya jahilnya dari dulu masih sekarang ada. Jahil ke teman. jujur sekali. Baiklah Emir, terima kasih. Mungkin sekarang Salsa nih mau nanya sesuatu nih. Kayaknya siapkan dulu. Karena pertanyaannya Iya. akan ini ya. Ini bakalan lumayan panjang ya Iya, Pak. sih. Soalnya Waduh, apa bakalan nih?
kayaknya cerita lucu nggak sih Pak? Lucu. Iya, yang lucu. Iya. Soalnya kayaknya mereka ini kayaknya masa-masa yang apa ya, remaja jahil gitu loh. Lagi Muka-mukanya lucu-lucunya ya. iya. Kayaknya suka jahil gitu. Mungkin tengah sih Pak. Yang tengah Ke dulu. Akmal sih Pak. Iya. Dari tadi kayaknya apa ya, tengengesan. Kayaknya banyak cerita lucunya nih. Boleh, Iya. boleh. Ada kisah lucu nggak kalian nih selama di pondok belajar gitu? Ada yang menurut kalian nggak terlupakan sehingga menurut kalian tuh lucu banget sih? Akmal dulu ya. Iya Pak. Akmal. Ada sih Pak. Apa itu? Banyak ada Saya, sih. kalau saya itu kan orangnya tukang jahil Pak. Sampai kayak ustadz itu kadang saya jahilin gitu Pak. Astagfirullah. Sampai saya itu ditandain, oh awas kamu tak tanda. Gitu. Contohnya apa? Contohnya itu kayak saya misalnya disuruh ini Pak ya. Disuruh roan Pak, yang namanya di pondok kan kalau bersih-bersih atau kerja bakti itu kan namanya roan. Roan. Kirain saya itu sih Kirain Pak. keroan berarti. Oh, bukan, beda lagi kalau Salah, roan. salah. Maksudnya Ini- itu Pak, saya Ini bingung. roan. Bayangkan apa kalau saya keroan. Bareng-bareng kan. Iya. Iya. Kalau keroan kan nanti merah-merah. Jadi ini membersihkan kayak kerja bakti gitu. Iya. Rokan ya. Dibaginya itu per kamar Pak, kayak piket gitu loh Pak. Oke, Piket per piket kamar bersih-bersih. untuk bersihin halaman gitu. Heeh. Nah di situ saya sempat suruh piket itu sempat ngilang gitu Pak. Ya karena saya tahu jadwal kamar piket saya itu hari itu juga kan. Kebetulan Kamu sore kan waktunya olahraga Pak. Jadi saya ya nakal lah Pak. Apa kayak ke lapangan sepak bola. Nah setelah itu sampai ustadz saya tuh masuk ke lapangan, di tengah-tengah itu saya dijewer Pak. Ayo Roan, malah ayo Roan. Oh iya tadi. Jadi udah dicing ya istilahnya itu. Iya Pak. Udah Di di poin ya, stempel udah di kayaknya, stempel. iya. Kalau di Zoom tuh udah ditandain paku Iya. gitu ya. Habis itu saya ya ngambil ini kan Pak, ngambil sapu. Nah ngambil sapu itu saya nggak nyapu Pak. Jadi kayak teman saya itu saya ya kayak raja gitu Pak. Saya sosok. Ayo nyapu sing resik Om. Aduh, ketua Harus sih tak ada ustad kok. ketua geng Pak. Kayaknya ya, Iya. ini apa kepala suku nih Iya. kayaknya. Jadi kalau saya nyapu halaman tuh nggak apa kayak istilahnya nggak gena Pak. Nggak serius lah. Oke. Jadi saya kan nyapunya gini Pak. Saya itu muter-muter teh. Gak bisa diem kayaknya. Iya, Pak. Ini aktif Dikira banget. saya- Taman komedi kayaknya. Makasih ya Akmal. Selanjutnya siapa Sal? lagi ya? Giliran Kayaknya siapa Sal? mungkin cowok lagi aja ya Pak ya. Iya, Oh, iya, boleh. boleh. Kayak Emir mungkin. Kisah lucunya apa? Cerita lucu ya. Ada beberapa cuman saya pilih satu aja Pak. Jadi kalau di pondok tuh ada namanya jaga ronda. Oh, Ronda malam namanya. iya iya. Jadi itu kayak konsepnya di pondok saya tuh kos-kosan Pak. Kosnya banyak. Itu digilir per kos. Nah, piket juga gitu ya. Piket jaga ronda Pak. Bener-bener kayak security gitu Pak. Ada kopinya, ada gorengannya, lengkap. Terus jadwalnya setiap jam 3 subuh itu Pak. Itu waktunya ngebangunin masyarakat Pak. Buat Masyarakat. masyarakat sekitar pondok itu buat sholat malam. Kayak desa Itu gitu. tuh masyarakat maksudnya penduduk sekitar. Iya penduduk sekitar. Dibangunin juga. Iya. Oke, menarik. Bukan Patroli. oh, Patroli ya, patroli bener. Oh. jadi, Jadi- bukan cuman anak pondoknya cuman Enggak, anak Tapi- pribumi juga, masyarakat juga. Masyarakat sekitar Iya. dibangunin juga ya. Oh, nggak apa-apa ya. Kayak Ramadan Pak ya. sahur. Iya Pak, betul. saya Iya. deg-degan. Itu tiap malam, Pak. Tiap malam bentuknya. Sal lagi ngiler gitu. Jam terus, 3. Bangun gitu. Gak kayak gitu. Lanjut boleh. Jadi patrolnya tuh rame-rame. Cuman biasanya nggak pakai alat-alat gitu, Pak. Cuman kayak pakai mulut biasanya. Kan biasanya kalau kayak neriakin bangun sholat malam itu kan biasanya kalau teriak doang kurang kenceng Pak. Biasanya kan pakai gini tangannya. Ah. Nah suatu malam tuh teman saya ada yang jahil Pak. Jadi orangnya, jadi dia ngelihat ada kon parkiran itu Pak. Iya. Kon buat yang parkiran warna kerucut oranye. itu, ha? Itu diambil sama dia Pak. Begitu lewat gang Pak, dia teriak.
bangun. Kaget Mengganti lah. tawa ya, Pak. Iya, Oh itu bisa kenceng suaranya. kenceng banget Pak itu Pak. Karena konnya panjang Pak, gede. Iya, iya. Gede Bukan terakhir. kon yang di itu loh, bukan ice cone Iya, loh ya. bukan. bukan Kayak Pak. trompet Pak. Iya, kon yang buat Trompet. ini Parkiran parkir. biasanya Pak. Iya. Bangun. Kreatif ya Pak anaknya. Jahil Temen-temen sih, nih. jahil itu tepatnya. Niatnya bagus Pak, niatnya bangunin biar bangun semua Pak. Akhirnya Begitu nggak lewat gang tidur-tidur sempit, ya. enggak begitu bangun lewat gang sempit, teriak, bangun. Supaya pada orang-orang pada diam. Jawabannya loh Pak. begitu keluar, Orangnya bawa kon juga. Diam gitu. ya untung gak dilempar sendal Pak itu. Dilempar. Lumayan ya dapat sendal. Gak dilempar untungnya. Oh, kirain udah dilempar. Jadi jawaban diam-diam itu justru bikin kalian, oh ternyata kita keterlaluan nih bangunnya gitu. Gak tahu kan Pak, akhirnya begitu lihat keluar gang, belok gang, Ah, masih teriak lagi Pak. masih teriak lagi, belum puas. Dikejar sama security Pak, bawa motor. Le, suaramu le. Kabur kita Pak semua Pak, ngumpet. Apakah itu Emir atau temennya? Kayaknya Emir sih. Kayaknya ya. Soalnya kok sangat mendalami. Kayaknya tahu banget ceritanya Iya, gitu. Saya emang ada di situ Pak, saya ikut kabur juga. Oh, kamu ikut. Oh, ikut dikejar Pak sama security. Saya ikut ngerakin juga. Oh, kamu juga ikut. Jauh-jauh ternyata. Kita harus siap-siap nih. Tapi saya heran sih Pak, kompak banget loh. Iya. Pondoknya sama masyarakatnya. Tapi ya kayaknya bondingnya udah lama pasti kan. Karena ini Pak, konsep pondok saya itu pondok yang nggak ada pagernya. Modelnya, ibarat kata ada pondok di tengah-tengah, itu sekelilingnya juga udah rumah masyarakat Pak. Oke, jadi Jadi- pondok di tengah-tengah masyarakat. Iya, makanya banyak kos-kosan, asramanya cuma kecil tapi kos-kosannya banyak Pak. Banyak. Oke, Jadi milihnya jadi gitu. bisa dirasakan manfaatnya ya sama masyarakat Iya, ya. Ada Bisa income tambahan merasakan- karena adanya pondok iya, itu. kesenangannya, kemarahan juga Banyak ya. bisa dirasakan semuanya. Makasih. Kayaknya selanjutnya Kak Fanin sih. Soalnya kayak udah nahan gitu Kayaknya Pak. udah membayangkan Iya. gitu ya. Kayaknya udah banyak cerita Ini yang mau di... Kita harus ketawa nih karena Iya. lucu kayaknya. Kalau saya sih nggak terlalu banyak ini ya lucunya, karena lebih flat. Karena saya lebih suka lihat teman-teman saya yang dihukum. Jadi saya bagian nontonin aja. Cuma saya Oke. pernah beberapa kali juga dihukum. Hukum kenapa tuh dihukum? Pernah ini salah satunya ya Pak. Salah satunya itu saya pernah waktunya apel. Jadi kalau di tempat saya kita tiap pagi itu selalu apel. Itu meskipun itu sekolah ataupun enggak, hari biasa pun atau ada acara atau itu benar-benar tiap hari kita apel. Nah, itu kalau pagi apel baca istighosah. Waktu itu libur kan, ada acara perayaan hari besar Islam gitu. Saya sama teman-teman sekamar saya tuh di kamar. Emang ini tidak disengaja. Tidak disengaja kalau misalnya udah mulai, kita nggak tahu. Tiba-tiba teman saya dari bawah, dia juga mau apel kan, teriak apa naik atas. Apelnya udah mulai gitu. Ya wis lah, nggak usah juga jadi turun, nggak usah apel gitu. Niatnya gitu. Kamar kita ada di lantai 2, jadi kita lewat tangga, jadi sananya tuh di bawah tangga gitu. Habis itu gini, nanti kalau ketahuan ustazah gimana? Udah, kita tuh udah meranin Pak, mau sembunyinya kayak gimana? Saya di atas kasur, saya udah meranin, nanti saya selimutan gitu. Tiba-tiba kita nggak sadar, ustazahnya masuk Pak. Udah Masuk, itu ustazah, kenapa nggak apel? Kita masih pura-pura mau sembunyi Pak. Itu padahal sudah ketahuan sama ustazahnya kayak Garing dong, gagal ya rencananya. padahal ustazahnya udah di depan Gagal. pintu. Kita masih mau berusaha sembunyi Pak. Tapi padahal ustazahnya udah di depan pintu. Udah nggak usah sembunyi, nggak usah sembunyi. Masih berusaha Pak. Masih berusaha, padahal udah ketahuan tuh. Akhirnya ada satu kamar kena dan kita dipajang kan pondok Hukumannya beda itu. kan cowok sama cewek. Cuma kadang kalau misal apel kan bareng, beda tempat tapi bareng. Ini kita dipajang tuh depan depan asrama, ada kelihatan cowoknya, kita malu banget gitu. Habis itu suruh jalan jongkok gitu. Wah, militer banget ya. Aduh, Wah, itu berdiri kakinya. Terus kalau pas kalian dipajang gitu ada tulisan-tulisan nggak? Aku melanggar apa? Ada Pak Oh, biasanya. Dikasih. kalau berat itu ada Pak, tapi
posisi itu emang kita tidak disengaja gitu. Oh, jadi itu termasuk yang Ya, ringan. ringan. Kalau di pondok saya itu yang cewek ya Pak ya. Kalau melakukan kesalahan apapun tuh dipajang di cowok itu pakai kerudungnya warna kuning Pak. Oh, kenapa kuning? Kenapa nih kok kuning? Itu sih katanya Kok kayak nggak orange? Wah, Persija dong. ya sebagai apa kayak melakukan kesalahan gitu Pak. Oh, oke. Dan dikasih kalung ada apa? Kayak kardus dulu Pak. Ditulisi saya berjanji tidak akan melakukan kesalahan ini gitu Pak. Kayaknya boleh ditiru tuh. Di prodi kita kalau yang suka bolosan dipajang aja ya. Nanti saya kena dong Pak. Itu Pak Didi yang bener. Aku bolos gitu. Karena kan perempuan-perempuan itu insecure Pak kalau pakai kerudung kuning. Biasanya gitu pakai ya? hitam-hitam Iya. Pak. Soalnya kan Oke, kayak kenapa menyala kuning? gitu. Iya. Neon. Jadi banyak yang tahu ya. Eye catching. Oke, lucu. Siapa Lumayan. yang paling lucu yang mana? Menurut saya Saya ada cerita lagi. Ada. Ya, ini mau Banyak sih ya. Banyak ya. Banyak sih Pak, banyak sih Pak. Banyak banget. Nanti Jadi ya. saya cerita yang waktu gabut Pak, malam-malam saya berdua sama teman saya, malam jam berapa? Jam sekitar 11:30. Itu nggak bisa tidur kan Pak? Dini hari. Iya, gabut, kayak bosen gitu Pak di pondok. Tiba-tiba saya kepikiran kan di jemuran ada kayak kursi gitu Pak, jadi bisa lompat pagar. Apa kayak tembok gitu Pak? Kebetulan temboknya kan ada bolong 3 gitu Pak. Nah, saya naik situ, saya keluar. Nah, arah sana kanan itu Pak di apa udah rumah-rumah warga gitu Pak. Oh, Jadi di saya luar. jalan, iya. Saya jalan kayak ya seneng gitu Pak sama teman saya berdua gitu. Wih, ini Bisa ya, escape enak gitu ya, ya. bebas gitu. Terus tiba-tiba itu di tengah-tengah itu ada kayak orang lagi patroli gitu loh Pak. Kayak Ketahuan. lagi keamanan Kena, gitu. kena, Enggak, tapi bukan orang pondok, orang Oh. warga situ. Jadi pakai motor. Jadi apa lampu motornya itu wah menerang banget Pak. Terus Saya ketahuan. langsung kaget. Wih, panik langsung saya lari Masuk. arah kembali itu. Nah, pas itu saya sempat kejar-kejaran jadi belok kiri, muter Pak di rumah warga gitu, muter. Kayak habis maling ya. Iya, Pak. Terus kan Konsepnya. jadi Padahal saya nggak panik. salah ya. Iya. Mbak. Padahal saya di dalam hati tuh batin terus, aku tuh maling, rek. Yang ngejar tuh orang 5 Pak. Dia ngapain kabur Iya ya? kan bukan maling. Soalnya panik Pak. Karena saya melanggar kira tadi, itu karena iya. keluar ya. Saya kira malam-malam. itu kayak ustadz atau siapa gitu Pak. Soalnya kan waktu sudah keluar dari tembok itu Pak. Nah, terasa nggak tenangnya tuh langsung muncul gitu Langsung Pak. muncul. Tapi Soalnya ya kalau saya pelanggar yang ya, namanya saya pingin jalan-jalan ya Pak. Menikmati Healing dunia ya, healing. luar. Healing. Nggak hanya Healing di ya. penjara suci saja gitu. Habis itu Penjara suci. iya. Habis itu kalau pas aman itu saya kembali jalan ya Pak. Kembali ke arah pondok. Nah, sempat ketahuan lagi Pak dikejar pakai motor. Habis itu kan mau sampai ke Gerbang. pondok itu sebelah kiri tuh ada sawah gitu Pak. Kayak apa ya istilahnya kayak rawa-rawa gitu. Tapi nggak ada airnya. Saya langsung loncat sama teman saya Pak. Sembunyi situ gelap kan Pak. Saya langsung gini kayak tentara tiarap gitu Pak. Tiarap. Itu saya lihat Bendanya. orang 5 Pak jalan sama ada yang pakai motor. Saya nang di wongi. Arek loro kok. Ini nggak lucu itu malah serem ya kisahnya. Kalau ketangkep Panik ya. Kayak kriminal ya. dikira apa gitu kan. Dikira Padahal gimana nggak kriminal. ngapa-ngapain gitu ya. Habis itu Wah. orangnya udah balik kan Pak. Pas balik saya keluar sama teman saya berdua. Saya lihat agak jauhan saya teriak. Woi, di sini gua. Langsung lari naik, Pak. Naiknya itu cepet-cepetan kayak apa? Kayak tupai gitu, Pak. Langsung. Udah aman malah diteriakin. Ampun, emang kayaknya Iya, ini Pak. betik ya, Iya. betik ya. Paling itu Paling ya. mereka Mbak. Emang cowok banyak Nggak jahil enak ya. ya Pak. Healingnya cuman keluar dari tembok Iya, pondok. Iya. itu udah healing ya Iya, buat udah mereka ya. healing. Gitu perasaannya udah seneng loh. Wah, Makanya. Tapi Iya. ada rasa nggak aman. Jiwa bersyukurnya itu Tinggi. ini Tinggi, tinggi Pak, ya. ya. Iya, Jadi Jadi- kalau kamu ya keluar rumah aja kurang nih. Iya Pak. jadi kan kalau dari asrama lantai 3 tuh kan view-nya sawah ya Pak, sawah. Itu yang sebelah sana kan jalan raya tuh Pak. Jadi saya lihat tuh kayak wah, seneng gitu ya. Kayak indahnya. Kasian banget ya Pak kayaknya. Di sini kayak Kita harus di sini- banyak bersyukur. Iya di Pak. sini Kita rasanya yang kayak setiap di hari penjara keluar. suci. Oke, menarik. Pertanyaan selanjutnya nih. Kok bisa sih betah di pondok?
Mungkin Emir dulu nih. 3 tahun tuh waktu yang cukup panjang ya. Iya. Iya kan? Lama, Apalagi nggak lama. ketemu keluarga, nggak bisa pulang, nggak bisa pegang HP, ya nggak Iya. bisa Oh, nonton, nggak bisa, pokoknya nggak bisa nge-mall, ya kan? Nggak bisa seenaknya lah pokoknya. Nggak bisa, pokoknya banyak banget hal yang kalian korbankan gitu loh untuk Iya. pondok itu. Kok bisa betah? jujur keadaan sih Pak. Keadaan. Terpaksa ya Pak. Ini mengharu biru nih. Kenapa keadaannya waktu itu kenapa? Ya keadaan sih Pak, karena udah jujur awalnya kan saya bukan niat saya pengen mondok Pak. Saya udah keterima daftar SMA di Surabaya negeri. Oke. Tapi saya ingat banget itu 25 Juni 2017. Itu- Tanggal bersejarah 25 Kayak itu saya diajak ke pondoknya kakak saya. Yang itu juga pondok saya. Ya, Saya kiranya cuma mau jenguk kakak saya doang. ternyata Terus tiba-tiba kok saya dibawa ke sekolah gitu Pak. Ke sekolahnya Budi Utomo gitu. Kok saya suruh tanda tangan gitu Pak. kamu belum sadar, kamu dihipnotis. Enggak Pak, saya gak tahu nih kok suruh tanda tangan. Terus ada tes baca Quran, tes bahasa Inggris juga. Perasaan udah Kok nggak saya enak. bingung ini kok. Udah makin ini ya, makin kelihatan nih. Iya. Gitu. Hilalnya udah Iya. kelihatan hilal. Begitu saya lihat formulirnya Pak. Data daftar ulang siswa baru. Oke. Konsepnya pondok kaget Pak. Jadi harus mau nggak mau harus betah. Jadi gitu saya ya. ada tanda tangan situ Pak. Wah ya udah saya Harus betah. lanjut 3 gitu ya. tahun sana Pak. Betah-betah. Betul nggak Pak? Nangis nggak pernah nangis nggak? Aduh kangen rumah gitu. Nggak. Enggak sih Pak. Pernah nangis saya Pak. Nggak nangis. Oh, Nggak nangis. enggak sih kayaknya di Berbes kamar dulu ya. mandi. Oh gitu ya, Iya, Nak? di kamar mandi kayaknya Pak. Sambil ini ya. Sambil ini Nyanyi. Berlinang gitu ya. Iya oke. Jadi karena harus makanya kamu betah-betahkan. Betah-betahin, Pak. Akhirnya Iya. betah juga ya. Iya betah juga sih akhirnya. kok lama ya Pak jawab. Kayak nggak yakin. Tapi karena saya juga itu juga tinggal di kos-kosan keluarga saya juga. Oh jadi Keluarga. masih bisa nonton ini ya Liga Iya. Champion ya. Iya. Makanya teman-teman saya banyak yang iri Pak. Oh jadi pengen lihat juga. Ya kayak enak. kamu enak nih. nonton Iya. minggu nonton TV gitu. Privilege gitu. Oke, Kata saya. Aduh, nonton TV aja Nonton TV privilege. privilege Iya. ya. Ya mungkin yang orang luar pondok gak bisa relate. Iya benar Iya. karena Tapi itu di healing Pak. dalam nggak ada. Nggak ada, Pak. Nggak ada akses ke situ. Thank you Emir. Kalau Fanin, bentar ya Mal. Kalau Fanin bisa betah kan? Kamu tadi di awal bilang kalau nggak ada keluarga yang kamu ngawalin gitu ya di Iya. pondok. Itu kenapa kamu bisa betah 3 tahun sampai lulus gitu? Sempat ada ingin untuk escape kah? Pindah keluar itu? Saya juga bingung ya kenapa saya bisa betah gitu Pak. Karena padahal dulu ya awalnya disuruh tapi emang mau sendiri juga. Malah gak betahnya tuh pas mau lulus. Oh, Saya udah nggak tahu deket-deket juga ya lulus. deket-deket lulus gitu. Kan kalau dulu awal tuh seneng banget. Teman-teman saya tuh nangis semua tiap minggu nangis gitu. Saya senang-senang Nangis. sendiri aja. Saya gak nangis. Saya nggak. Nangis saya- berjamaah. Iya, apalagi Oh kalau gitu. iya di tempat saya tuh kalau minggu tuh ada sholawatan bareng kan Pak gitu. Ke mereka tuh kalau udah sholawatan tuh ada waktu-waktu tertentu mereka nangis. Ingat keluarga di rumah. Saya nggak pernah nangis. Karena saya betah. Sama kayak saya. Iya, saya betah-betah aja karena Karena kiriman lancar nih kayaknya. kalau saya tuh selagi ada teman, selagi nggak sendirian, saya tuh senang-senang aja. Cuma tapi anehnya malah pas saya mau tahun terakhir mau lulus, saya ini Malah aduh kangen Baper ya, rumah, baper. pengen pulang deh, udah lama banget di sini gitu. Tapi bukannya nggak betah, tapi kayak aduh ya kangen homesicknya tuh baru kerasa yang malah kelas 3 SMA gitu malah kerasanya. kebalik ya. Malah. Kebalik, iya. Kebalik banget ya. Oh, kalau itu saya juga pernah sih Pak. Gitu. Oh, Jadi saya baru Nangis ingat juga. saya pernah nangis sekali Pak. Tadi nggak mau ngaku loh Pak. Baru Katanya ingat tadi nggak pernah nangis. kapan itu nangisnya? awal masuk pondok. Oh awal. Itu bukan gara-gara homesick atau gimana Pak. Jadi itu karena minggu saya dapat fasilitas bisa lihat HP. Saya ngelihat teman-teman saya sekolah negeri di Surabaya. Kok
kok kayak seru gitu. Jadi kamu Ada Iri ya Pak. Ada iya, rasa saya lebih ke iri aja sih. kayak jealous ya. Nangis kalau- saya Pak. kalau Meratapi mereka nasib. di luar, aku di dalam. Itu. Oke. Jadi pernah nangis nih, Dok. Kalau yang ini nih, Benar. 6 tahun, Waduh, pasti nangisnya ada lah pasti pasti. nangisnya. Ada Saya nggak? lebih curiga ustadznya yang Ini nangis. nangis. Oh Iya. gitu ya. Ya nggak, Karena di kan kelamaan kayaknya- mondok ya. Kok ini benar lagi, sekali. gitu kan. Kok benar sekali. Ada loh Pak. Kok bisa betah sih kalau Akmal? Kalau saya bertanya itu karena ya fasilitas juga. Pak. Oh di situ Jadi kan lengkap. di situ setiap orang siswa baru yang mondok di situ tuh diwajibkan membawa setiap orang tuh satu laptop. Oh boleh bawa Iya. laptop. Ada Dan- akses wifi juga. Ada. Oke. Dan sama HP jadul loh Pak. Oh yang nggak Kayak bukan Nokia smartphone gitu. ya? Iya, Cuman bukan. buat bisa Cuman buat telepon nelpon aja. doang. Iya oke. Dan oke. itu kalau HP itu dibuat telepon setiap hari Sabtu malam Minggu saja. Oh boleh telepon keluar. Waktunya 2 jam Mbak, dari jam 8 sampai jam 10. Udah dibatasin gitu ya. Iya, kalau hari Minggu itu khusus laptopan aja. Hari Dari Minggu jam 7 laptopan. sampai jam 4 sore. Iya main Mobile jam Legends. Bisa Enak kan jam ya? 5, Iya, jam 5 masih sore, bisa Pak. YouTubean. Bisa mabar ya. Iya. Bisa macam-macam. Kayaknya dong. paling enak ini ya Kayaknya Kak pondok Akmal ya. apa tadi pondok Bumi Pondok Sholawat ya. Bumi Sholawat. Mondok sana aja tuh. Udah lewat Pak. lewat. Iya. Tapi itu Mbak, apa namanya? Yang membuat saya betah di sana itu ya karena yang pertama ya saya keinginan saya sendiri kan. Iya, teman. niat. Jadi saya di sana tuh nggak pernah nangis sama sekali Pak dari awal sampai lulus. Jadi saya waktu masuk itu happy aja gitu. Ketawa terus. Iya. Iya. Kayaknya orang tuanya juga happy sih. Iya Pak. Pak, orang tua saya happy. Soalnya nggak ada Kak Akmal. Justru di rumah, saya yang iya. ngeliat itu, saya yang paling banyak ngeliat teman saya nangis Pak. Sampai di depan kamar kan di ada pagar gitu Pak. Sampai kayak gini. Mama, mesti nangis. Terus juga ada yang di pojokan Pak. Kasurnya pojokan tembok dekat kamar mandi itu. Ya wis tutupan bantal gitu Pak gini. Ya ampun. Buat dia itu apa sih gitu ya? kayaknya, Pak. Ngapain sampai nangis? Itu dibantu gitu apa ditawain? Tak ketawain. Apa sih? ya? Oke Keren oke sih. oke Ini keren kayaknya ya. modoknya terpaksa. Iya Kok karena nangis terpaksa kayak gitu. tadi itu Iya. ya. Jadi mereka kayak sedih. Kok nggak ada akses keluar gitu ya. Jadi pengen pulang. Homesick. Iya. Kalau Kak Akmal nggak ada Pak. Nggak ada Iya. homesicknya. Saya justru happy Pak dari awal. Dan di sana kan disediain mesin ATM Pak, PNI. Jadi setiap siswa itu dari Tarik terus ya, kamu tarik terus. Iya, Lancar. dari PNI plus anak gitu. Oke, Jadi orang tua untuk transfer uang tuh bisa lewat. lancar ya. Jadi kamu Oh. setiap hari. Abang gitu Pak. Jadi kamu nongkrong ngafe gitu di dalam. Oh, masih belum ada kafe Pak. Justru saya masih lulus belum ini baru Baru bagus ada semua kafe Pak. sekarang. Ada lapangan futsal sendiri, Oke, keren. Emang outdoor balik lagi? sama ini. Sama kafe sendiri Pak. Namanya itu Soliwa. Sorry, Waduh, Wakaf. Islami Emang banget semua ya. Iya, gitu. kayak di Piala Dunia Qatar itu ya. Wah, Soliwah. kok saya lulus gini semakin bagus. Biasanya Emang gitu, konsepnya ya. gitu ya. Iya, kalau udah Iya. jadi mantan Iya. kelihatan Malah lebih lebih gimana Lebih gitu bagus. ya. Semua udah bagus. Makin lebih indah. Dan kalau untuk kegiatan di sana tuh Pak, setiap Sabtu malam Minggu habis maghrib Pak, itu sholawatan. Sholawatan. Kebetulan kan ya saya kan termasuk tim Banjari Pak, Oh, bagian vokal gitu. vokal. Jadi Boleh saya- tes vokal Aduh iya nggak? kayaknya dites sih Pak. Iya. Salsa pengen denger nih. Lengkingan Banjari. Banjari itu apa tuh? Banjari itu kayak apa ya? Kesenian tradisional. Iya, pakai itu loh Pak, rebana gitu loh Pak. rebana. Iya. Tahu. Ada bassnya Tahu, juga. Pak. Oh, yang nanti bisa dikasih gambar rebana mungkin ini. Iya mungkin ada Banjari. fotonya nanti dimasukin kali ya. Boleh, Iya. iya. Oh enggak ada, saya nggak bisa main alat-alat itu. Saya cuman vokal aja. Vokal aja. Suaranya bagus. Tadi waktu nyanyi, wah bagus ya Akmal Waduh. suaranya. Mungkin nyoba dikit mungkin ya. Boleh tes dikit dong. Iya dikit dong Kak. Oh yang apa nih? Salawatan Pak. Salawatan Iya. nggak apa-apa. Sallallahu ala Muhammad. Wah, Aduh. Sallallahu alaihi wasallam.
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Wah, Pak. Keren. Dingin loh, Pak. Kirain panas kamu Sal. Kirain denger gitu kamu panas. Maksud saya kepanasan Adem setan ya. dong. Adem, Pak. Beda ya, beda episode ya. Meskipun nakal-nakal tapi Iya, keren ternyata. aduh. Bagus Pak. bagus banget Mal suaranya Mal. Aduh. Ya, Dan- makasih Pak. Kalau untuk kegiatan biasa Pak, hari biasa ya sama kayak mereka nih Pak. Paginya sekolah, tapi saya ya sama setiap hari apel. Dan Apel. setiap hari Senin itu upacara bendera Pak. Ah iya, ini pertanyaan Nah, selanjutnya. iya nih, Nih. ngomongin Sebentar. tentang apel. Oh iya. Iya Pak, saya SMA aja setiap hari, maksudnya setiap minggu itu nggak apel Pak. Nggak Iya, mesti ya. Ternyata pesantren ini lebih rajin Lebih banyak daripada. upacaranya. Oh, iya, 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 Pak, Pak. lebih rajin. Umi solawat nih Bos. Aduh. Senggol dong. Coba berarti ada upacara nggak ya kalau di Iya, mereka? ada nggak ya Upacara bendera gitu. Ada. Rutin. Setiap minggu, Pak. Ada Setiap minggu. setiap hari Setiap hari Senin. Senin. Acara-acara besar. Pengibaran bendera merah Bendera putih, terus kita nyanyi 17-an, Indonesia Raya. iya. Oh, ada. Plus 17. hari santri, Pak. Hari santri juga Iya, ada hari santri pengibaran bendera juga. Iya. Plus sama ini kadang-kadang tuh misal ada perayaan Hari Besar Islam yang bisa dibuat upacara bendera kita upacara juga. Jadi upacara kita lebih banyak gitu. Oh, Oke, ternyata ya. Iya, Pak. Rajin Jadi, banget Rajin ya. Pak. banget. Tanggal merah Salut ada. saya. Tanggal merah yang ada di kalender dibabat semua, Pak. Waduh. Upacara. Plus yang lain. Iya. Iya. Kalau bahasa di pondok saya ini kalender fotokopian hitam semua. Oh gitu ya. Gak ada merahnya ya. Ada merahnya. Nggak ada libur. Jadi Pak. kalau di pondok itu ustadz saya itu mesti bilang gini Pak. Ayo Rek, hari Senin semangat semuanya. Masa Rek hari kelahiran Nabi Muhammad hari Senin masa nggak ada yang semangat. Oh, Salut Pak. Pesantren tapi tetap rasa Iya dong, kan kita semuanya sayangnya. warga Indonesia Iya. yang baik ya Aduh. gitu ya. Biasanya kan kalau habis hari libur minggu gitu kan Pak, terus Seninnya kan waduh kerja atau sekolah gitu kan kayak males gitu Pak. Kalau ini disemangatin Pak. Jadi I like Monday gitu ya. Iya. Bukan disemangatin I like ayang Monday. Pak, tapi ustadz. Baik. Itu jadi upacaranya banyak banget. Iya, Gak Pak. cuma Iya. Agustusan, gak cuma hari santri, hari-hari yang lain juga hormati Indonesia. Kalau hari pahlawan Pak. Hari pahlawan Hari tambah. pahlawan tuh sampai semuanya tuh ya kayak berkostum atau pakai ya Oh, kayak bertema pahlawan. Pak. Cosplay. Cosplay. Meskipun Jadi- kita pondok, tidak ada yang bisa menghalangi Tapi- kita buat cosplay Cosplay. pahlawan. gitu. Pernah Tapi cosplay? cosplaynya dari mana ya Pak? Kan nggak boleh keluar. Nah, itu Nah, itu itu gimana? kreatif. ya Rata-rata kreatif. kreatif. Jadi kalau di Ada. pondokku itu yang cewek itu sampai kayak apa? Kayak cosplay jadi Cut kayak Nyadin. burung merak gitu kayak wah dari Kreatif kayu-kayu ya. gitu sih, Kreatif Pak. ya. Kreatif banget. Kalau Emir Itu dinilai. cosplay apa? Waktu hari Ya, pahlawan. paling ini, Pak. Pakai kaos oblong terus di contreng aja, Pak. Gitu ya. Terus dikasih Kayak orang merah-merah. perang. Iya. Iya, habis perang. Habis perang, bawa tongkat. Ini apa yang ada kostum di lemari teman-teman itu semua termasuk lemari saya gitu yang ini sekiranya sama gitu kayak mau oke. jadi noni di Belanda Noni kayak Belanda. ya itu bisa Horor dong, di-recreate horor. gitu recreate Kok ala-ala agak beda pondok ya, Pak? gitu Jadi- atau ya yang kayak berdarah gitu kan juga bisa Keren, gitu. Keren. Jadi memang bener-bener bagus Iya. gitu ya. Saya mikirnya bakalan kaku pondoknya ternyata cosplay enggak dong. juga loh Seru Pak. dong. Cosplay juga kan Dan pondok seru. modern, Iya. karena pondok modern kan. Keren. Iya, iya. Next nih, Salsa, coba Sal. Eh, sebenarnya agak aneh ya Pak dari pondok ke Relate ya, Poltek, iya. relate-nya di mana gitu ya? Iya, nggak relate gitu loh Pak dari pondok ngaji-ngaji tiba-tiba ke Poltek. Ya kan? Kenapa gitu ya? Alasannya kenapa Kita sih? mau tahu tuh Iya, kok milih kenapa? Poltek? Mungkin siapa dulu? Mungkin dari Kak Akmal ya. Kirain Emir lagi. Ya. Wah. Akmal kenapa Mal? Memilih masuk di Poltek Ubaya, prodi marketing lagi. Iya, nggak cocok Ya, sebenarnya. jujur ya Pak ya. Sebenarnya saya dulu itu SBMPTN tuh Pak. Saya milih di apa namanya? Kampus lain lah. Iya, kampus negeri. lain. Jadi memang Mungkin- jodohnya di sini gitu Iya, ya. Udah takdir Pak. Udah takdir juga. Dan menurut kamu gimana sih
ajak dong teman-temannya alumni sana mungkin untuk masuk sini. Iya, kan udah pengalaman nih rasanya Iya, di sini bener. gimana. Meskipun anak pondok kan bisa Iya, masuk bener. sini. Bisa sih Pak. Bisa kan? Bisa. Ajak dong. Iya. Kita Halo. banyak beasiswa loh Pak padahal. Makanya Iya. ajak aja mal ke sini mal ya. Iya. Jadi Ya jangan, mungkin. jangan sibuk-sibuk ujian gitu. Saya Poltek Ubaya aja. Mungkin Ya bisa sih, Pak. disapa ya Pak. Halo. Iya, coba dong ada kalimat buat yang masih mikir nanti mau masuk mana gitu. Apa ya Pak? Sulit-sulit nih kayaknya. Halo adik-adikku yang mau lulus, jangan ragu untuk masuk ke Politeknik Ubaya. Udah pasti beasiswanya banyak, terjamin 100%. Terima kasih. Terima kasih. Join yuk. Wih. Aduh, kayaknya cewek-cewek nih Pak nanti yang banyak tahun depan. Semoga ya. Iya. Selanjutnya siapa? Kak Fanin. Padahal Emir udah nunggu. Udah nanya. Dilihatin dong. Kenapa kalau Panin memilih kuliahnya di sini? Mungkin emang jodohnya di sini. Sama. Nggak, emang dari pertama kalau di pondok tuh nggak target maunya swasta aja. Kayak udah nyaman di swasta, pondok kan juga swasta, jadi lebih nyaman aja di swasta. Jadi, Terus saya juga dapat beasiswa juga di sini. wow, beasiswa 100%. 100%. Wow. Dirinya Pak, saya juga mau. Kamu berapa persen? Cuman 60 Pak. 60. Cuman alhamdulillah Ya, Nah, 6. masih tinggi loh. 100%. Itu beasiswanya didapat dari awal Dari awal dari masuk awal sampai lulus. sampai lulus. Wow. Aduh. Kalau gitu ajak dong juga sama kayak Akmal nih adik-adiknya. Ayo masuk Politeknik Ubaya aja. Beasiswanya banyak, lulusnya terjamin, pasti dapat kerja. Amin. Mantap ini, mantap. Yang terakhir itu memang kita pasti dapat kerja gitu. Iya, itu sih paling Dan menjanjikan. saya itu nggak nyesel loh masuk sini Pak. Iya. Karena jujur saya lebih suka praktek langsung Pak daripada teori. Jujur saya waktu SMA kan kebanyakan teori Pak. Iya. Itu saya bingung prakteknya gimana. Jujur sekali ya. Di sini lebih di ini kan ya, ditonjolkan lagi prakteknya. Jadi saya untuk kalau misalnya orang tua kan sempet, ayo tahun ini daftar negeri, saya nggak mau. Karena saya Poltek Ubaya lebih forever. menikmati di sini Pak. Oh, sudah nyaman Oke. Pak Sudah ternyata nyaman. di sini. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, Sesuatu. Pak. Rezekinya di sini ya. Iya. Emir, kalau Emir kenapa Emir? Panjang sih ini Pak. Panjang. Panjang. Dipersingkat Siap-siap ya, Pak. Dipersingkat aja. Siap-siap mau minum mungkin ya Pak. Iya. Ya paling akhir pasti jawabannya jodohnya di sini sih Pak. Ah. Saya mikir-mikir ini saya ambil S1 atau D3 gitu Iya. Pak. Terus saya mikir, wah saya udah umur 20 ini. Ambil yang cepet aja lah. Akhirnya masuk ke Politeknik Ubaya. Oke. Dan saya ternyata memang ternyata kaget kurikulumnya di sini ini sih up to date banget Pak. Oh gitu. Iya. Sama Pak. Maksudnya Terima kasih. relate sama bisnis model zaman sekarang Pak. Kan online sekarang Iya semua. bener. Jadi Judulnya aja digital, Digital marketing. business and marketing. iya nggak salah pilih nih berarti. Gak salah pilih, pas. Kalau saya dulu orang tua saya nggak memperbolehkan saya untuk kuliah di luar kota Pak. Jadi udah cukup gitu. Iya, karena udah 6 tahun 6 tahun di dah, gila ya. Sidoarjo. Ternyata kangen Pak Iya. sama anaknya. Tapi di pondok saya itu setiap hari Minggu itu boleh dijenguk Pak. Setiap hari Oh. Minggu, dan untuk waktu pulang tuh dulu masih saya zaman SMP itu sebulan sekali boleh pulang. Sabtu pulang, Minggu balik. Dan SMA itu saya ya 2 bulan sekali gitu Pak. Nyatanya Kak emang Akmal ini kalau merantau ngabisin uang kayaknya. Iya, mending udah jangan merantau kayak. Pulang Saya terus bukan ya lagi kayaknya ya. ngabisin uang sih. Mama saya itu lebih kesel, saya tuh kalau siap dijenguk itu mintanya apa? Bawain sandal sama ya itu Pak. Oke. Daleman. Iya, Apa tuh? ya. Kenapa kok bawa daleman gitu? Hilang. Oh hilang. Dijemur hilang. Wah saya juga pernah sih itu Pak. Terangin itu ke bawah angin. Iya daleman. ya Pak, nyatanya emang kampus paling bagus itu cuma emang Politeknik. Iya. Secara keseluruhan, kurikulumnya juga paling enak di sini sih. Iya, dan mungkin saya mau spill sesuatu karena hari ini saya baru ketemu
dengan delegasi dari Chaoyang dari Taiwan. Watch. Dan ini yang Wah. yang kedua kali saya ngobrol. Yang dulu dia datang ke sini, yang hari ini dia datang ke Tenggilis, saya ketemu. Semoga aja deal ya. Jadi nanti lulusan Poltek Ubaya lanjut ke situ bisa langsung dapat S1 dan S2. Amin. Beasiswa itu, Pak. Bisa, nanti akan ada beasiswa dari situ juga, terus dapat banyak scholarship mereka ternyata. Jadi ditunggu aja, doain ya, ini doanya anak-anak pesantren. Saya ya. juga lah Pak. Iya bisa, bisa. Dan kalau mau keluar negeri di semester 4 nanti kan ada ISMA juga, nanti bisa apply, siapa tahu bisa, kamu bisa ke Jerman, bisa ke Wah. Turki. Ini nih paling yang Iya, jadi sebenarnya ini sebuah jembatan yang bisa membawa teman-teman juga sama gitu. Saya bisa Saya coba. jadi Bisa terinspirasi. apply kayaknya Pak ya. Bisa, Saya bisa. jadi terinspirasi kayak SMA saya, Pak. Jadi lulusan SMA pondok saya itu ada yang di Jerman, Jepang, terus sama Wah. ini. Ngapain Apa tuh? namanya? Hah? Ngapain Ya, kuliah tuh? di sana. Oh kuliah. Kuliah bisa, Oke. nanti kita akan coba dengan yang deket-deket dulu lah ya. Oke, oke. Taiwan. Dulu saya sempat izin loh, Pak, pengen kuliah di Spanyol, Pak. waduh, kenapa Spanyol. Kak? Iya, Kok Pak. Spanyol. Biasanya orang milih Amerika, Jerman Australia, gitu ya. Jerman. Ini Spanyol. Mungkin mau lihat Messi. Ya. Mau ketemu banteng. Mau lihat Messi. Saya kan fans sepak bola itu kan Real Madrid, Pak. Oh man, Ronaldo. Jadi saya ya pengen ke situ. saya pengen kuliah di situ tuh biar bisa lihat langsung real. Tapi ternyata nggak diizinkan karena kejauhan. Ini semester 4 nar, coba ISMA ke Madrid. Masalahnya luar kota Amin, aja nggak amin. boleh apalagi luar negeri ya Pak. Sekarang nih, ini pertanyaan yang mungkin kita coba ya, beneran alumni pondok gak sih? Soalnya pas cerita Berat. udah lumayan nggak meyakinkan ya. Wah. Yang mana dulu nih Sal? Yang doa dulu aja ya. Iya, doain. Ada doa yang dihafal gak sih kalian tuh? Atau ayat-ayat ada. pendek Aduh. gitu? Ada. Panin dulu deh. Doa makan Doa mungkin. Nggak apa-apa, siapa tahu lupa. Iya. Ayo coba dong, Siapa tahu kalau nggak doa diajarin. makan gimana? Aduh, enggak lupa dong. Kan doanya gampang. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Bener nggak? Bener sih, Pak, bener. Anak saya yang kecil belajar gitu. Sama kayak Kecil, anak TK kecil. itu. Emir, doa apa yang dihafal? Mungkin agak yang panjangan dikit mungkin Boleh. ya. Apa ya? Gak tidur sebelum tidur coba. Oh tidur. Wah. Gak pernah Oh doa. itu Pak. Allahumma bismika amutu wa ahya. Amin. Kebalik. Iya, Pak. Kayaknya kebalik ya. Kebalik, coba lagi gimana? Allahumma bismika amutu wa ahya. Amin. Bisa, Pak. Bisa Pak. Bisa gitu ya. Ada beberapa yang- versinya Pak. Ada yang bismika tahu loh Allah saya, ya Pak. Malah kalau Iya. mau makan tuh versi Ada saya versi beda. Bismillah aja. Bismillah Iya, Oh, Pak. tapi Iya. kebetulan saya juga bismillah aja. Bismillah. aja, kalau selesai alhamdulillah aja gitu. Tidur juga bismillah gitu. Iya, versinya berapa banyak? Berapa? Artinya sama gitu ya. Itu sama. Akmal hafal apa? Tadi Ini udah sholawatan. ini ada, Pak. Doa apa Saya itu? ingat wirid dari kiai saya. Oh, iya. Selalu saya sampaikan kayak di setiap doa. Apa itu? Itu sebentar, Pak. Tapi saya hafal, Pak. Oh, ada Nungguin nih. post-it ini. Kayaknya nervous Pak sampai Ya, lupa. udah penasaran apa ya? Lupa. Coba apa? Dari awal ya, Pak ya. Bismillah dulu. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammad allati tanhalu bil qada wa tanfariju bil kurba wa tuqadu bil hawaij wa tanalu bi raghaib wa husnul khawatim wa istasqal ghamam bi wajhil karim wa ala ali wa sahbihi fi kulli yawmati wa nafasin bi adadi kulli ma'lumillah. Amin. Terus ada lagi, Pak. Ada lagi, Pak. Amin. Artinya tadi apa? Saya kata artinya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridat wa sirri saifi sairil asma'i wa sifat. Panjang ya Pak. Saya sampai bingung Pak. Iya, Iya. panjang banget loh. Artinya apa Kak? Kalau dipendekin aja nggak usah panjang-panjang, nggak usah semuanya. Iya, coba intinya Iya apa? intinya. Intinya itu dibaca saat kapan gitu. Dibaca saat habis sholat. Oke, Oh. habis sholat. Ya, habis sholat harus doa. Panjang banget. Jangan langsung pegang HP Iya. ya. Habis sholat HP mana? Pak Selamat gitu nggak? Iya, bener. Karena saya kalau habis sholat tuh biasanya
Ada rapat apa ya? Kayaknya pas sholat itu udah kepikiran rapat. Iya. Oh, waduh. Sebelum ke kuis, saya sama Salsa ada kuis nanti. Waduh, kuis apa? Boleh nggak sih? Karena Akmal pakai sarung. Nah, ini kayaknya Ini praktek seru ya. Iya, praktek nih, praktekin dong Mal. Pakai sarung yang paling Pondok banget ya. Pondok Iya. banget. Pondokable yang banget. mungkin Pondokable. gampang dipakainya. Terus menurut udah. kamu tuh rapi gitu. Kalau Pilihannya. kalau ini yang versi saya. Versi kamu. Ini saya versi praktekkan. Iya boleh. Iya. Berdiri ya. Oke, saya jadi lihat. Terkaget isinya. Apa tuh? Ya, pertama kayak gini ya Pak ya. Ya, sarungnya. Kayak gini. Mhm. Kalau versi saya tuh diluruskan dulu, jadi ada garisnya sini, garisnya tuh di tengah dada gitu. Terus dikempit pakai leher, Oh, dagu oke. gitu Pak. Dagu. Terus yang tangan ke sini tuh disambarkan di kayak kelek gitu Pak, Oke. biar rapi. Oke. Terus gini. Nah, habis itu sama Pak, baliknya juga. Terus kalau udah dirapiin bentar, habis itu baru dilipat. Gulung. Oh, rapi loh soalnya Iya, cepet jadinya juga sama. ya, Pak. Cepet dan gak ribet. Padahal Iya. kalau kadang saya sampai gede itu kadang sarung tuh dipakein sama bapak saya dulu. Ada kuliah, kok gak rapi sarungan. Ternyata kayak gitu. Nanti langsung praktek ya, Pak, di Coba rumah. ya. Justru itu kalau cowok Pak ya, di pesantren tuh kalau misalnya habis duduk Pak ya, duduk sila gitu, yang pertama dibenerin tuh sarung Pak. Jadi kayak harus dirapiin, harus habis itu bagus kalau ya. nggak harus diulang-ulang gitu. bagus. Oke, boleh lah nanti kita buat lomba pakai sarung terbagus. Iya, Pak. Waduh, Pak. Iya, nanti di welcome party selanjutnya ya. Wah, iya. Host Tahun kita depan nih. nih. Siapa Apa nih? nih? Kostum apa ya? Tahun depan. Oke, sekarang kuis ini terakhir sebelum ini selesai. Oh, udah habis aja. Siapa sih yang bisa ngejawab ini? Gak boleh nyontek ya. Saya bacain dulu ya. Kamu nanti Ini cepet-cepetan Pak. boleh coba-coba Cepet-cepetan. Fanin, Akmal atau Dapat apa nih, Pak? Emir. Nanti Ada hadiahnya, Ada Pak. pasti. Oh, ada hadiahnya. Pasti Oke, ada oke. dong. pilih apa yang Tapi cuma dapat satu sepatu aja. Berarti satunya nggak ada. Wah. Engkel deh, engkel. Coba nih, saya punya ini sebuah kalimat mutiara. Kalau boleh ada yang bilang ini hadis, tapi ada yang bilang enggak gitu ya. Yang pertama, artikan ya artinya ini. Utlubul ilma walau bisin. Apa Pak? Utlubul ilma walau bisin. Emir. Waduh, ternyata. Kejarlah ilmu sampai negeri Cina. Wah, betul. Jadi Bola bisin Cina. tuntutlah Bisin. ilmu sampai ke negeri Cina. Nanti ke Taiwan juga. Ya. Oh iya. Boleh. Jadi Langsung praktek itu ya, artinya. Pak? Jadi boleh cari ilmu sampai sejauh Cina. mungkin ke Cina karena sekarang pusat ada di Iya, situ Cina, ya. iya. Betul-betul. Oke, poinnya satu. Satu, Dicatat oke. ya. Satu. Saya agak kaget ya, yang di luar ternyata. Saya kira Pak Kak Fanin sih. Gitu ya. Paling masih Meremehkan ini. ini. Imam first. Oh. Sekarang selanjutnya sama terjemahkan ya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kira-kira apa? Pak, ini saya lupa lagi tuh sebenarnya. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ada yang tahu nggak? Kejarlah ilmu dari Kejarlah ilmu dari Betul, itu betul. Eh, Coba angkat tangan, coba dulu. Salah nggak apa-apa. Kak Fanin nih kayaknya bisa nih. Masih bingung. minal mahdi ilal lahdi. Iya. Minal mahdi ilal lahdi. Udah lulus lama ya jadi bingung. Iya Pak, makanya. Udah lama. Setahun lebih Pak. Udah lama setahun lebih. Minal Tapi pernah denger? Pernah denger, Pak? Pernah denger Pak. Oke, oke. Nyerah. Ilal lahdi itu Belum. dari mati. dari pagi ke malam, bukan? Pagi ke malam. Bukan. Dari hidupmu Itu jauh sampai biasa. mati. Belum. Dari hidupmu sampai matimu. Aduh. Ini. Waduh. Ini bisa masuk Bisa nih. ternyata Pak. Jadi kasih buat. Langsung poin. Agak ragu tadi. Jadi sebenarnya carilah ilmu tuh mulai dari ayunan sampai ke liang lahat itu. Ah iya dia lah. Mahdi. Mahdi Mahdi, itu oh iya. ayunan ya baru lain. Iya, Kalau Pak.
Ilalah Hadi itu dunia. lahat ya. Jadi nggak boleh berhenti belajar. Nanti kalau kalian lulus pun dari Poltek Ubaya kan masih bisa lanjut lagi. Belajar terus. Terus. Ke Taiwan belajar. Pak ya. Mau ke Taiwan. Oke. Boleh kamu Sel bacain yang ketiga nih. Oke. Ayat yang dibacakan saat opening Piala Dunia lalu. Eh, Apa nih? Ayat apa? Yang dalam- cowok-cowok mungkin nih, Pak. Biasanya Ini tahu. cewek juga suka kan Piala Dunia. Kamu? Saya nonton? enggak sih, Pak. Saya kebetulan enggak. Ayat apa yang dibacakan saat opening World Cup yang tahun ini nih? Aduh, saya gak nyimak lagi, Pak. Ah, Openingnya. Tapi tahu ya waktu Tahu, opening Pak. ada pembacaan. Tahu. Saya enggak nonton. Suratnya saya tahu Pak. Surat apa? Ayatnya Al-Hujurat. Al-Hujurat ayat 113 kalau nggak salah. hampir ya. Hampir ya, Pak. Tapi Iya. kasih deh. Aduh, iya. Kasih ya. Cuman 115. enggak. Al-Hujurat 13. 13. Sedikit lagi, Pak. Saya hafal awal sama akhirnya Pak. Sama-sama 13-nya, tapi dapatlah dua ya. Dapat, Pak. Dua. Dua Emir, satu Waduh, saya Nol. masih Amin nol dan ini. nol nih. Akmal masih nol. Ayo Mal, semangat Mal. Paling lama padahal ya. Waduh. Lupa. Nah, yang membacakan ayat itu saat opening itu namanya Ghanim Al-Muftah. Itu YouTuber dari Qatar ya. Iya. Dia penyandang disabilitas, Disability. tapi dia banyak banget followernya. Dan konten-kontennya bagus-bagus, memotivasi orang untuk belajar dan lain-lain. Nah, dia didampingi oleh salah satu aktor dari Amerika. Siapakah aktor itu? Morgan Freeman. Siapa? Morgan Freeman. Kok aku nggak tahu? Iya, aku nggak tahu Morgan namanya. Aku Freeman. tahu orangnya, Jadi nggak salah tahu satu peraih namanya. Oscar ya. Iya. Jadi Dia terkenal banget. punya julukan The Voice of God. The Karena Voice. suaranya benar-benar kayak Tuhan. Bagus Ini banget bagus suaranya. banget. Oh, iya? Jadi nanti bolehlah kalian tonton tuh saat opening banyak rekamannya. Morgan Morgan Freeman. ya. Jadi Saya baru tahu loh. Kamu Pak. baru tahu Iya, juga. baru tahu. Poinnya berapa sekarang? 3, Tiga. 0, 1. Ayolah, jangan mau kalah nih. Nah, ini seputar pondok nih yang sekarang. Pondok pesantren yang tertua di Indonesia itu pondok pesantren mana sih? Emir dulu tadi. Alah. Saya boleh nyoba ya. Boleh. Setahu saya pondok pesantren Gontor Probolinggo mana Pak? Gontor Pak. Belum. 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 Coba Akmal. Setahu saya, Pak, pondok pesantren Tebuireng. Belum. Belum. Saya juga. Apa Tidak ya? mendekati sama sekali ini ya, Pak. Ya. Iya. Jawa Timur kan? Clue-nya daerahnya. Ini boleh, clue-nya di Jatim, di Jawa Timur. Jawa Timur. Ini tertua banget. Tertua banget ini. Piton, Pak. Aiton kan. Kan. Gontor, Apa ya? bukan Gontor. Apa? Bukan Gontor, bukan Tebuireng, Jombang, Pak Masian. bukan Jombang. Oh, luar Jombang. Keluar. Di Kediri, Pak. Kanan, kiri, tengah. Hah? Di Kediri. Kediri. Ada ririnya juga sih. Iya. Sidogiri. Sidogiri. Oke. Duluan Kak Fanin dulu. Fanin dulu. Iya. Kak Fanin dapat poin nih. Kak Akmal masih. Karo aku. 302. Aduh, Pak. Jadi Pondok Pesantren Sidogiri itu berdiri di tahun 1745 Masehi Wow. Lama ya. di Pasuruan. Pasuruan. Oh, iya. Itu tahun 1745. Wah, Tua Itu banget. tua banget. Tua banget. Indonesia Tiga- aja 3 abad. 4 abad. masih 4 abad. 4 abad ya? yang lebih. lalu ya. Berarti Iya. masih zaman penjajahan. Pak. Iya, sebelum sebelum jauh. Sebelum perang malah ya. Sebelum perang. Tapi kan kayaknya. Tebuireng juga, Pak. Tuaan ini berarti. masih Tuaan masih ini. lebih tua ini ya. Ada banyak pondok pesantren yang tua juga sih. Kalau ini hasil saya tadi siap-siap gitu. Searching ya. Searching. Aduh. Sekarang nih pertanyaannya gampang banget. Ini Akmal harusnya jawab. Perbedaan pondok salaf dengan modern. Saya. Ini Fanin dulu. Tuh. Bedanya pohon kalau salaf tuh belajarnya kitab kuning. Jadi belajar agama. Sedangkan kalau pondok modern kita udah memadukan pendidikan modern sama pendidikan agama. Gitu. Itu yang saya tahu simpelnya. Tiga ya. Iya. Tiga. Jawabannya. Udah nih kayaknya pertanyaannya. Habis, Pak. Jadi Wah, juaranya seri, seri, Bang. ya. Wah. Seri. Kecuali saya. Emir tiga. Berarti yang Kan menang Kak bagus. Akmal. Angkanya jadi cantik ya. 303. Wah, Wah, juara 2 nih Akmal. Karena yang lain juara 1 ya. Baik,
Kayaknya gitu dulu deh. Seru banget. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita. Saya masih banyak sih Pak penasaran. Masih Mungkin banyak. habis ini lanjut lagi. Boleh, nanti kita lanjut Mungkin ada episode 2. episode Episode kedua. 2. Part 2. Boleh. Dua. Ditunggu Lebih ya. fokus lagi. Bisa aja. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih.